Kita akan mulai perkuliahan kita hari ini untuk mata kuliah kewirausahaan ya. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga, melanjutkan pertemuan yang minggu lalu. Kita adalah pertemuan minggu lalu asinkronus, hari ini sinkronus, artinya tatap muka dengan melalui online. Sekali lagi, saya tidak akan menggunakan waktu 3 SKS, tetapi saya menyampaikan secara umum walaupun online dan juga menyampaikan beberapa tugas yang harus dikerjakan. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan terkait dengan tugas akhir dalam arti proyek yang harus dilakukan untuk perkuliahan kewirausahaan ini adalah membuat suatu event atau membuat suatu bisnis yang menghasilkan. Menghasilkan itu artinya yang ada profitnya, yang ada keuangannya. Kalau kemarin mungkin pada saat mata kuliah IU itu Anda harus mengadakan event tetapi tidak mendapatkan profit, tidak mendapatkan untungan. Ini kebalikannya, kalau mata kuliah kewirausahaan harus menghasilkan keuntungan, harus ada profit, harus ada masukan dan ada biaya operasional. Nah, seperti yang saya sampaikan di minggu pertama, bahwa tugas ini akan dibagi dua kelompok, satunya membuat event, satunya adalah melakukan bisnis yang produk artinya yang satu jasa, satu adalah bisnis customer good atau produk terserah. Nah, di akhirnya itu akan menjadi satu tugas utama di mana proyek atau mata kuliah wirausaha ini menjalankan suatu event. Jadi gini, dua kelompok ini yang kelompoknya ada 12 ya. Temennya jumlahnya 12 ya. Kita bagi 66. Yang 66 itu membuat satu bisnis yang menghasilkan, terserah mau di konkret ya, tapi dalam kondisi pandemi ini kan kita nggak mungkin ya, dalam kondisi pandemi ini kita harus melakukannya secara online. Jadi misalnya berjualan harus melalui online. Supaya teman-teman paham bahwa bisnis itu tidak semuanya berjualan. Walaupun berjualan dalam tanda petik ya, tidak artinya berjualan itu artinya ada barang, ada pembeli terus dibeli, selesai. Tetapi yang dimaksud penjualan itu adalah baik itu jasa ataupun barang. Nah, kelompok pertama itu akan harus membuat bisnis dan harus dimulai dari sekarang, dan itu dilaporkan progresnya, disampaikan ke saya, bisnisnya apa, terus gimana penjualannya, dan itu harus menghasilkan, ada laporannya tiap minggu atau tiap bulan, yang nanti uangnya akan menjadi sebagai donatur untuk kegiatan IO, kegiatan event. Ya, jadi ini saling melengkapi. Satu, bagaimana event itu bisa berjalan. Ya, event itu bisa berjalan, tetapkan topiknya, tetapkan temanya ya sekitar tentang entrepreneur. Ya, Anda membuat suatu kegiatan entrepreneur dilakukan secara online, pembiayaannya dari mana? Dari banyak sponsor, silakan menghubungi beberapa perusahaan yang bisa dihubungi untuk mendapatkan dana, dan kalau bisa, harusnya bisa ya, kalau kemarin Anda sudah berhasil membuat seminar internasional, kalau sekarang membuat seminar nasional. Nasional itu adalah minimal ada 3 provinsi yang terlibat jadi peserta. Kalau kita ada Jawa Barat, berarti DKI Jakarta itu beda provinsi kan? Banten, Jakarta itu udah beda provinsi. Jadi minimal ada 3 provinsi yang kita rangkul untuk menjadi peserta entrepreneur. Mungkin bisa dicatat ya. Yang nomor supaya adil, saya tidak ada subjektif. Jadi yang nomor ganjil itu kelompok 1, yang nomor genap itu menjadi kelompok 2. Ya, dua-duanya sekarang bergerak, satu mengelola atau membuat rencana IO, ya, satunya adalah mencari dana, nanti sebagai sponsor ya, mencari dana yang akan dipakai untuk event yang di akhir itu. Di akhir jadi ada persiapan sekarang ada berapa bulan ya? Dari 4 bulan, nanti di bulan terakhir itu sudah harus bisa ada laporan keuangan yang masuk berapa, sponsor siapa, pendaftar siapa, dan sudah ada ketemu tema topiknya apa. Jadi topiknya karena kita mata kuliah wirausaha, sekali lagi karena kita tidak bisa melakukan interaksi langsung, tidak bisa tatap muka, artinya tidak bisa melakukan usaha atau praktek kegiatan yang harus ketemu dengan klien, ketemu dengan konsumen. Tetapi harus diwujudkan dalam bentuk event atau seminar. Nah, gimana caranya?
kalau kakak kelas kalian tempo hari membuat event itu, mereka menjual tiket berapa ya, 25 apa 10.000 apa 15.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ini dari teman-teman 2019 pernah ada yang ikut kalau nggak salah di event tersebut. Jadi untuk topik tema mungkin nanti saya bisa bantu, tapi tentukan dulu eventnya apa. Nanti saya cobakan temanya atau topiknya bisa kita bantu carikan. Ya, coba dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi kreatif. Ya, hari ini kita topiknya tentang kreativitas. Bisa ditanyakan. Jadi nomor 1, 3, 5, dan seterusnya yang nomor ganjil itu kelompok 1, dia harus melakukan bisnis yang menghasilkan uang, ya dalam hal ini dalam tanda kutip berjualan, tapi gimana caranya itu tetap harus ada laporannya, ada pemasukan. Kalau syukur-syukur kalau sudah di online kan lebih bagus karena ini sudah selama pandemi kita juga bisa melakukan bisnis secara online. Ya. Terus yang kedua, kelompok event, kelompok jasa itu sudah mulai mempersiapkan sekarang, menetapkan tanggalnya, menetapkan temanya, kira-kira yang akan diundang sebarannya atau pesertanya dari mana saja sudah mulai dibuat, berbekal dari Anda melakukan atau mempelajari IO kemarin. Ya, jadi kalau sekarang itu hanya praktek IO, kalau tempo hari adalah mata kuliah IO itu praktek IO dengan mengadakan seminar internasional, kalau sekarang IO itu dijadikan sebuah bisnis. Anda pernah dengar ya, wedding organizer, pernah dengar IO, wedding organizer? Wedding organizer itu adalah bisnis yang mengelola atau yang mengurusi tentang pernikahan atau mengadakan pernikahan. Nah, jadi namanya IO atau WO itu sifatnya adalah jasa. Bisnis bergelut di bidang jasa, gitu ya. Jadi tidak ada menjual, ini saya jual tahu, ini jual bakso, ini jual baju, tidak ada seperti itu, tapi menawarkan jasa atau kegiatan yang memang bisa diterima di masyarakat dengan tanda kutip harus bisa menguntungkan atau memberikan profit. Ya. Sampai di sini paham? Ibu Saya mau ditanyakan? Yang ganjil itu Ya. jualan, Bu. Ya, sementara ini untuk mencari dana. Karena gini, bisnis itu kan harus ada dana pribadi dan juga dana eksternal. Dana pribadi itu kita tidak mau kalian patungan, tapi diperoleh dari Anda melakukan bisnis ya terserah mau jual kerudung, mau jual aksesoris, mau jual makanan, terserah. Tapi keuntungan dari penjualan itu dijadikan nanti modal membuat event. Nah, sementara yang kelompok satunya yang jasa itu sudah mempersiapkan diri siapa rencana yang akan dibuat itu apa namanya yang diundang atau yang bakal jadi peserta itu dari mana saja. Sekali lagi karena seminar nasional berarti harus melibatkan 3 provinsi. Terus nanti sudah ada yang apa namanya melakukan penyebaran brosurnya seperti apa. Jadi dari sekarang sudah mulai menyusun nih, bikin brosurnya, bikin ininya dan sebagainya, desain-desainnya. Nggak apa-apa nanti kita bantu. Maksudnya saya akan memantau. Jadi tidak kalau ada kendala bisa segera tertangani. Terus Anda mau jual tiketnya berapa, itu adalah tanggung jawab IO. Ya. Kalau yang yang kelompok ganjil itu berarti sampai sekarang harus mencari dana. Ya, bekerja, berbisnis untuk menghasilkan dana sebagai modal awal. Karena kan bisnis itu ada modal pribadi untuk operasional sementara pelaksanaan belum terjadi kan masih tetap harus di back office-nya atau di backstage-nya itu kan harus ada pembiayaan yang harus kita keluarkan. Tidak ada bisnis yang 0% tidak ada. Ya, jadi tidak boleh menggunakan uang pribadi. Dari mana saya tahu itu uang pribadi atau tidak adalah dari laporan per minggu. Per minggu boleh, per 2 minggu boleh. Progres penjualannya seperti apa. Nah ya, jadi manfaatkan ya Mbak. Kan untuk jualan modal kan Bu. Nah modalnya itu dari dana pribadi kan Bu. Iya, tapi kan harus dikembalikan nanti. Sebetulnya sih bisa gini, contoh ya, contoh simpel ya. Kalau Anda jual kue, ada nggak dari sini kita harus melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Bisa tetangga, bisa orang lain, bisa orang tua, bisa saudara. Misalnya, tadi kan
untuk jualan perlu modal. Caranya gimana supaya nggak mengeluarkan modal? Misalnya ada dari teman-teman ini orang tuanya punya bisnis atau kegiatan bikin kue gitu kan. Anda ngambil dulu. Saya ambil 50, misalnya dari yang bersangkutan 20.000, 2.000, terus kita jual 500. Nanti kan kalau jual kue itu kan suka gitu kan, kita ngambil, begitu barang laku, kita serahkan pokoknya yang untungnya kita ambil. Nah, kita maksudnya mau gitu. Tapi kalaupun ngambil pakai uang pribadi juga, yang di luar keuntungan tetap harus dikembalikan lagi langsung. Misalnya, ini saya kasih modal 200.000 kan untuk jualan hari ini. Ini yang simple aja jualan ya, tapi kan bisa dilakukan di online. Akhirnya 200.000 itu buat ngambil barang, tapi kan 200.000 itu juga tidak boleh kita beli 200, jual 200 kan. Nah, misalnya 200.000 itu untuk beli aqua, untuk beli makanan, untuk beli minuman, snack-snack itu, dan itu dari snack itu misalnya kita jual dari produsennya 2.000, kita jual 2.500, berarti nanti kita ambil 500-nya, sehingga pada hari yang sama 200.000 kembali, ya kan? Itu akan dikembalikan kepada uang pribadi. Nah, kita mengolah lagi pakai uang keuntungan atau profit atau labanya dari situ. Nah, itu nanti diputar lama-lama banyak ya. Jadi kita akan mengembalikan modal ya. Anggaplah modal yang kita pakai dari dana pribadi itu dianggap sebagai hutang, dan hutang harus dikembalikan. Kalau tempo hari kakak kelas Anda itu bisa berhasil mengumpulkan sampai 7 juta lebih, ya berarti Anda harus bisa. Ya. Ditambah juga sudah mempersiapkan sponsor. Ya, caranya kita mulai bikin proposal, menyiapkan sponsor ke perusahaan-perusahaan atau kolega-kolega yang bisa memberikan donatur atau sebagai donatur untuk mendukung kegiatan. Caranya kenapa ya? Oke. Maaf sebelumnya, waktu IO kemarin gimana? Pemodalannya gimana? Ada yang bisa cerita? Ini kayaknya ini deh. Kalau yang terlibat dalam IO kemarin kan semua sekelas terlibat kan? Si A bagian apa gitu kan? Si B bagian apa? Si C berperan sebagai apa? Kan terlibat ya. Jadi tahu kan proses dari awal sampai akhir itu seperti apa? Masih ingat gak? Masih ingat? Dari dana uang kas, Bu. Oh ya, berarti mereka pakai dana uang kas itu kalau IO, karena memang tapi yang sebetulnya IO yang sebetulnya itu kan tidak seperti itu. Mereka sudah ada modal patungan itu. Modal patungan di awal. Jadi kalau kita melihat jenis-jenis bisnis itu kan ada jenis yang modalnya patungan. Modal bersama. Nah, tapi untuk kali ini untuk kewirausahaan sedikit berbeda, di mana modal itu harus benar-benar tidak hilang. Gini, kalau uang kas kan begitu acara selesai kan, tidak dikembalikan lagi kan, uang kasnya habis kan. Jadi benar-benar orang ngumpulin duit untuk ngadain acara, tidak mencari keuntungan. Tetapi sebaliknya, entrepreneur itu adalah justru mencari keuntungan. Harus bisa menghasilkan uang. Ya, paham ya? Kalau coba nanti baca di Mbak Google, wedding organizer itu untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Bukan berarti kita minta nanti kegiatan ini untungnya gede banget, enggak. Artinya bahwa bisnis jasa itu memang memiliki peluang yang menghasilkan profit yang tinggi. Ya, kita bisa mengadakan seminar tentang COVID, seminar tentang kewirausahaan, seminar tentang peluang-peluang usaha, terus seminar tentang macam-macam yang nantinya bisa diminati oleh peserta atau audiens, ya, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Indi? Struktur organisasinya itu jadi gimana, Bu? Jadi cuma ganjil genap gitu aja, Bu? Iya, struktur gini, masing-masing bisa membuat struktur sendiri ya.
Jadi tetap ada di ganjil itu, gini, saya memberikan kebebasan berdasarkan IO yang sudah dipelajari dalam membuat bisnis entrepreneur ini. Juga saya memberikan kepercayaan kepada Anda. Saya pikir Anda sudah dewasa, tapi bisa dikonsultasikan ke kita. Silakan dikonsultasikan ke grup, Bu ini gini-gini ada masalah gitu. Tetap dalam setiap kelompok itu harus ada yang bertanggung jawab sebagai ketuanya atau istilahnya manajernya, terus bagian keuangannya, bagian marketing dan sebagainya, silahkan. Tapi nanti kalau ada masalah bisa dikendalikan. Saya sih berpikir positif gini, karena Anda sudah mempelajari IO dan masih anget, otomatis sudah minimal terbayang bikin proposalnya, terbayang kegiatan-kegiatan atau pembagian tugasnya sudah terbayang. Ya, jadi bukan berarti saya tidak akan menuntun Anda lagi dalam arti mencoba memberikan kepercayaan, tetapi bukan berarti saya lepas tanggung jawab, tidak. Silahkan Anda berdiskusi di grup setelah ini atau seterusnya sampai hari H, sehingga kita tahu bahwa proses dalam berbisnis itu seperti apa, itu akan kita temukan di sana. Ya, memang sekarang sedikit kendala adalah online, tetapi ternyata online ini menjadikan peluang yang sangat besar untuk berbisnis. Ya, kalau kita lihat webinar-webinar berbayar itu biasanya memang sekarang jauh, artinya biayanya itu setengah dari biaya normal. Kalau dulu kita ikut seminar itu sampai 200.000, 300.000, nah sekarang cukup membayar sertifikat. Biasanya berapa? 10.000, 15.000, atau itu 10.000 aja sudah menghasilkan ini untuk pengganti sertifikat. Ya, jadi karena ini eventnya nasional, kita sama-sama menggandeng kampus-kampus atau sekolah-sekolah atau audien di luar kota dengan cara apa? Publish nanti bisa di IG, publish di website, publish di pakai flyer-flyer yang menyatakan ini adalah seminar nasional. Kalau nasional itu bisa diakses dari luar provinsi pun ada, ya. Ya, kalau kemarin kan Anda sudah dengan peserta yang sangat banyak, berapa ratus ribu, sudah berhasil, berarti yang ini harusnya juga berhasil, ya kan? Kalau saya boleh tahu yang menjadi tim marketing siapa kemarin di IO? Promosi, Bu. Ya, promosi IO ya. Marketing itu promosi. Yang bertanggung jawab promosi siapa? Rizky. Rizkia. Berarti Rizkia nomornya ganjil apa genap? Rizkia, ini wajahnya pada nggak kelihatan semua ya. Terbangun tidur. Rizkia, mana Rizkia? Ini sebenarnya orangnya ikut nggak sih? Oke. Baik, kalau gitu kita akan memulainya saja. Untuk tugas kelompok ini dan tugas kelompok dan tugas akhir bisa kita diskusikan di grup. Sekarang kita masuk ke materi. Materi hari ini adalah berpikir kreatif. Kita akan berbicara tentang berpikir kreatif. Apakah sudah tampak? Udah, Bu. Sudah ya? Saya macet. Nah, sekarang dari berpikir kreatif ini kaitkan dengan tugas yang saya berikan tadi, bagaimana kita berpikir kreatif untuk memulai sebuah bisnis. Ya, ternyata dalam berbisnis itu kita dituntut atau diminta memiliki kreativitas yang tinggi. Sebentar, ini kok nggak bisa ya saya jadinya.
Bentar, ini salah. Ini. Oke. Jadi, untuk memulai sebuah bisnis itu ternyata dibutuhkan bagaimana kita berpikir kreatif. Kreatif dalam apapun. Kreatif dalam menentukan sebuah bisnis, kreatif dalam mengembangkan sebuah SDM, kreatif dalam membuat sebuah produk, kreatif dalam mengelola keuangan, kreatif dalam melakukan promosi. Jadi kreatif itu setiap hari ada ide, setiap hari ada gagasan. Nah, seperti itu. Kenapa penting? Karena dalam bisnis itu kalau kita tidak kreatif, kita akan tertinggal. Kita akan dikejar atau dimakan oleh pendatang-pendatang baru yang lebih kreatif lagi. Kalau tidak kreatif, biasanya konsumen akan bosan, konsumen akan lari dari kita. Jadi segala sesuatu harus diikuti. Contoh yang simpel. Saat ini kita udah pandemi udah setahun ya, udah setahun dari Maret ke Maret. Akhirnya kita harus berputar. Yang biasanya dimanjakan, yang biasanya kita manual, semuanya serba IT, semua serba teknologi. Begitupun webinar. Nah, webinar ini ternyata juga bisa menghasilkan uang dari masak, dari hobi yang kita lihat. Jadi nanti teman-teman bisa lihat cara menyipakkan kreativitas itu seperti apa. Coba lihat di IG masing-masing. Ya, di situ banyak sekali promo-promo tentang webinar online berbayar, memang lebih murah dari masak, bikin kue, bikin baju, seminar pendidikan, mereka berani mengeluarkan biaya. Nah, jadi kenapa saya anggap kreatif kegiatan online? Karena kita tahu selama teman-teman juga merasakan ya, selama kita pandemi ini kan kita seringkali mengikuti kegiatan online, ya, entah itu nasional, entah itu lokal, atau seminar-seminar atau workshop seringkali kita ikuti. Ternyata menjadi tren, itu adalah bukti bentuk kreatif. Artinya orang dipaksa untuk bisa menguasai, untuk bisa memanfaatkan teknologi untuk tetap untuk berbisnis, untuk melakukan silaturahmi, untuk melakukan pekerjaan, semuanya bisa dilakukan di situ. Jadi kreatif itu dari hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita atau yang sedang kita hadapi. Biasanya ada the power of the pepet, ya. Orang itu kalau udah mentok baru muncul kreativitasnya, baru muncul ide-idenya. Nah, ini. Jadi tujuan kita hari ini, saya akan percepat karena sisanya adalah tugas. Bagaimana kita berpikir kreatif? Ya, kreativitas itu modal penting. Ingat ya, modal penting usaha itu adalah kreatif, inovasi. Sesuatu ada yang baru, sesuatu ada yang ingin ditampilkan, sesuatu ada perubahan. Nah, terus hambatan yang seringkali menjadi kendala kalau kita sebagai orang, saya nggak pede, saya tidak memiliki kreativitas, itu adalah salah satu kendala. Nanti kita akan baca. Terus bagaimana cara mengukur supaya kita kreatif dan bagaimana meningkatkan kreativitas. Ini sangat penting bagi kita yang akan memulai ke pekerjaan atau dunia kerja dan juga bisnis, ini menjadi hal yang penting. Apakah orang bekerja di kantor tidak memiliki kreativitas? Justru dituntut. Kalau di perusahaan-perusahaan itu setiap orang harus menyampaikan ide-ide gagasannya, menyampaikan inovasinya, diminta sekreatif mungkin dalam menghandle pekerjaannya. Ya, jadi namanya kreativitas itu tidak menjadi milik orang bisnis, tetapi semua bidang ilmu akan meminta itu. Tujuannya kreativitas itu yang silakan dibaca sendiri, merupakan gagasan yang cemerlang dan dihargai orang lain. Jadi kreativitas itu adalah bagaimana seseorang itu memiliki kemampuan untuk menciptakan, untuk menghasilkan gagasan, ide, ya, sumbang saran, itu adalah gagasan. Nah, sehingga padahal sebetulnya Anda semua ini punya kreativitas, apapun kreativitas itu pasti tersembunyi. Cuman orang itu tidak percaya diri, ya, merasa tidak pede, merasa bahwa takut idenya dianggap gila, dalam arti orang belum secara umum tapi Anda memiliki gagasan yang bagus tapi orang lain menganggap apaan sih itu, nggak jelas dan sebagainya, itu salah besar. Sebetulnya itu dituntut bahwa kita harus membuktikan bahwa ide yang kita miliki itu bisa diterima di masyarakat. Terus kreativitas itu, kalau kita sudah kreativitas pasti nantinya akan mampu menciptakan sebuah inovasi atau temuan atau terobosan yang memang bermanfaat bagi orang lain. Ini kreativitas. Dari mana kita mengetahui kreativitas? Ya, kreatif itu gimana?
Ya ini dari pengetahuan, dari cara baru, dari objek. Nah, pengetahuannya dari mana? Misalnya Anda belajar, Anda sering googling di internet, terus objek baru itu seperti apa? Misalnya seperti saat ini kondisi pandemi kita harus mengeluarkan ide-ide kita, terus dengan adanya teknologi. Yang dimaksud dengan adanya teknologi itu gini, Anda pengguna gadget. Bagaimana gadget yang Anda miliki itu bisa menghasilkan uang, bisa Anda melakukan sesuatu yang bermanfaat. Anda harus berpikir bahwa dengan ide kreatif yang Anda miliki, Anda bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan gadget tersebut dengan maksimal sehingga dapat berguna bagi masyarakat. Ya, banyak sekali. Terus ada penemuan-penemuan baru. Nah, itu adalah ciri seseorang itu dianggap kreatif dan nantinya akan menciptakan suatu inovasi baru. Nanti bisa dibaca. Ciri orang kreatif itu ini, ya, freedom, tidak mau diganggu. Terus berpikirnya aneh, outside the box itu artinya di luar dari standarnya. Misalnya gini, kalau kita tahu ya, kalau selama ini kan bakso itu bulat ya, tapi ternyata orang berpikir kalau bulat terus kan orang bosan. Bagaimana caranya mereka tetap bisa memproduksi bakso tapi dengan yang kekinian? Muncullah bakso kotak, muncullah bakso isi keju, muncullah bakso isi cabai, muncullah bakso apa namanya berisi apa dan variannya banyak sekali. Itu contoh berpikir kreatif. Artinya sebelum orang lain memulai, kita yang memulai dulu. Orang kreatif itu gini. Jadi selangkah lebih maju. Kalau di luar sana ada banyak jual apa yang sekarang terkenal bubble ya, bubble minuman bubble atau apalah makanan seperti pecel lele, ayam fried chicken. Sebelum orang lain mengeluarkan ide, kita sudah bisa mengamati, oh kayaknya sekarang ini harus ngetren ini, saya mau buat yang inovasi deh, kita membuat yang sesuatu yang baru. Misalnya bubble itu kan bulat-bulat ya, bulat-bulat. Sekarang gimana kalau kita buat bubble tapi rasanya bentuknya nggak bulat tapi yang beda. Nah itu adalah contoh orang berpikir outside the box, di luar dari kebiasaannya. Ya, cuman memang biasanya cirinya orangnya ini suka tempat-tempat yang tenang karena untuk mencari inspirasi, kreativitas itu kayak misalnya film. Film itu bisa diambil dari banyak latar belakang, bisa pengalaman orang, bisa sejarah, bisa hayalan, halu ya, kalau sekarang namanya halu, itu menjadi ide sebuah film. Nah, ternyata untuk menciptakan sebuah film itu memang orang perlu berpikir. Nah, ini contohnya ya. Jadi orang membuat lagu, membuat film itu adalah orang-orang kreatif. Nah, mereka biasanya butuh tempat tenang untuk mencari inspirasi. Nah, bagaimana dengan Anda? Sama sebetulnya. Anda kalau mau sesuatu yang aneh, sesuatu yang baru kan pasti perlu fokus, perlu tempat bagaimana supaya ide yang kita miliki, gagasan itu bisa dituliskan. Ya. Dan ciri orang kreatif itu tidak bekerja setengah-setengah. Dia bekerja sepenuh hati, all out, semuanya resiko akan diambil ya. Jadi resikonya itu siap akan dihadapi ya. Tapi orang kreatif itu mudah bosan. Kenapa? Kok mudah bosan? Ya karena setiap saat harus pinginnya sesuatu baru. Jadi kalau kita sudah menemukan A atau sudah membuat produk A, belum lama lagi nggak lama begitu setelah itu bikin lagi. Jadi artinya dia tidak puas dengan yang sudah dilakukan, maka yang dianggap bosan itu bukan berarti bosan berpikir kreatif, enggak. Kalau seseorang sudah menciptakan satu hal produk atau satu hal yang baru, maka dia akan berpikir lagi bagaimana meningkatkan sebuah produk atau sesuatu yang baru lagi. Itu terus, makanya dianggap mudah bosan itu karena yang sudah selesai, yang sudah dia temukan, sudah dinikmati masyarakat, selesai bagi dia. Bagi orang lain masih dinikmati, tapi Anda sudah, udahlah saya mau cari yang lain lagi, yang lebih aneh lagi, yang lebih baru lagi. Nah, seperti itu. Ya, sekarang banyak sekali kok. Makanan, pakaian, sepatu, film, nyanyi, dan itu semuanya menjadi hak kita dan itu bisa kita lakukan sebagai orang kreatif. Makanya di pertemuan pertama saya sudah menghimbau apa hobi Anda, ya kan? Apa mimpi Anda atau apa kesukaan Anda itu yang nantinya menjadi dasar Anda itu memiliki kreativitas apa tidak. Nah, itu ya cirinya. Berikutnya melihat dari sudut pandang bahwa sebenarnya masalah
yang kita hadapi tidak berubah. Jadi setiap orang pasti bermasalah dan kita selalu mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara ya berpikir kreatif, ya berpikir positif, ya. Setiap hidup kan mesti bermasalah ya, tinggal kita mampu nggak membuat masalah itu menjadi sesuatu yang positif dengan mengeluarkan atau menunjukkan kreativitas kita terhadap masalah yang kita hadapi, ya kan? Harus pinter-pinter kreativitasnya. Contoh nih sekarang kita belajar online itu kan menjadi kendala ya, menjadi masalah. Kenapa sih harus online terus? Kenapa harus ini? Nah, tetapi kalau kita memandang dari sudut pandang yang positif, belajar online itu banyak manfaatnya. Ya. Satu, pertama pemanfaatan teknologi bisa diterapkan. Kedua, kita juga bisa berinteraksi dengan banyak pihak untuk menggali pengalaman, entah itu pengalaman terkait hobi, entah pengalaman terkait perkuliahan, entah pengalaman bagaimana seseorang itu bisa bangkit atau berjuang dan menciptakan suatu bisnis. Itu contoh yang dapat kita lakukan dalam kondisi pandemi atau online seperti ini, karena kita segala hal yang kita inginkan untuk kreativitas itu kita bisa akses di website, akses di internet manapun, dan itu akan membantu Anda ya. Ini ada contoh ilustrasinya. Berikutnya adalah hambatan. Ini hambatan yang sering dihadapi ya. Hambatan yang sering dihadapi oleh seorang yang akan memulai bisnis itu atau dalam meningkatkan kreativitas itu salah satunya kesannya ekspresifnya itu seperti apa. Terus intelektual itu menyangkut tentang intelektual, artinya ini saya kan biasa-biasa aja, saya kan nggak ngerti apa-apa, jadi saya nggak memiliki kreativitas. Itu adalah salahnya. Secara intelektual tadi disampaikan bahwa setiap orang memiliki kreativitas, tetapi tingkatnya seperti apa? Diasah tidak? Ya, karena kreativitas itu kalau ingin berkembang atau ingin menciptakan inovasi itu harus selalu diasah tiap hari. Diasah itu dalam arti tidak berhenti, tidak puas dengan satu ide atau gagasan yang kita miliki, selalu lagi seperti itu. Ya. Terus yang hambatan yang lainnya kebudayaan. Budaya ini kadang menghambat kreativitas ya, karena kita diatur oleh tradisi, diatur oleh budaya sehingga kurang memunculkan rasa kreativitas. Terus imajinasi. Imajinasi ini adalah hambatan yang sering dihadapi karena dianggap orang yang banyak imajinasi itu seperti orang gila yang hanya bermimpi saja, yang tidak mungkin bisa mewujudkan impian atau cita-cita. Itu salah besar, itu yang menjadi masalah. Terus emosional, jadi perlu sekali bahwa hambatan yang kita hadapi kalau bisnis itu salah satunya emosional, entah menghadapi pekerja, entah menghadapi konsumen, entah menghadapi orang, itu adalah di situ, itu yang menjadi hambatan. Karena kalau orang emosional itu tidak akan bisa menciptakan ide. Orang emosional itu tidak bisa fokus karena bawaannya adalah emosi, gitu ya. Dan sini adalah perseptual, jadi persepsi yang menjadi hambatan kita adalah persepsi. Kalau kita sudah menanamkan persepsi negatif, berarti kita akan digiring, kita akan dibawa bahwa kita tidak memiliki kreativitas. Tetapi sebaliknya, kalau kita selalu berusaha positive thinking, berarti kita akan mampu dan kita akan berpersepsi bahwa hambatan itu memiliki atau bisa dijadikan sebagai pedoman atau sebagai awal dari yang positif ya, sebagai sebuah kreativitas. Nah, oke, nanti bisa ditanyakan atau kalau mau tanya boleh langsung. Ini cara atau teknik-teknik meningkatkan kreativitas ya. Pertama, mengidentifikasi ide, gagasan. Gagasan itu seperti apa? Terus yang kedua adalah kemampuan daya kreativitas dan inovasi. Nah, inovasi itu artinya mengikuti kekinian. Inovasi itu mengikuti keberadaan kita saat ini. Kalau kita berada di gunung, berarti kira-kira bisnis yang sesuai dengan kondisi gunung seperti apa. Jadi kreativitas itu harus disesuaikan dengan kondisi kekinian. Ya, inovasi. Karena inovasi itu yang pertumbuhannya atau perkembangannya itu terus mengikuti zamannya, mengikuti teknologi dan pengetahuan. Selanjutnya, ini teknik-teknik kreativitas. Kreativitas itu muncul atau ide itu muncul dari misalnya brainstorming, atau artinya ada diskusi-diskusi, ada pembahasan atau koordinasi yang akhirnya menciptakan suatu ide. Itu bisa. Misalnya
kita mau jalan-jalan ke Bandung, tapi tidak tahu tujuannya, tapi dengan melakukan diskusi dengan banyak orang, maka kita akan menemukan sebuah brainstorming atau ide kreativitas. Oh ya udah, kita ke Bandung, kita mau ke lokasi ini, nanti di sana kita akan melakukan tanam buah, tanam pari. Nah, itu semuanya adalah urung rembuk. Jadi akhirnya menciptakan kreativitas. Ya, dari diskusi koordinasi juga pada akhirnya mengeluarkan ide atau kreativitas. Terus yang kedua adalah metode Osborne checklist, yaitu nanti kita lihat di contoh-contohnya. Pendekatan inside out dan pendekatan outside out. Teknik SCAM dan teknik bagaimana seseorang itu memiliki kreativitas. Ini brainstorming itu adalah metode brainstorming mendorong dengan divergent thinking dan satunya convergent thinking. Kalau divergent thinking itu adalah kita memiliki ide yang banyak sekali, ya, sehingga dari ide tersebut kita akan melakukan apa saja. Ya, kalau kita memiliki ide, saya mau ide buka rumah makan, berarti apa saja yang harus kita lakukan? Ada tempatnya, ada piringnya, ada gelasnya, ada yang ngurusin masak, ada yang ngurusin pembelanjaan, kan gitu. Jadi divergent thinking itu adalah kita punya ide, nah selanjutnya dari itu apa saja yang harus kita lakukan. Ide kalau nggak diimbangi dengan pelaksanaan juga percuma kan. Jadi kalau itu adalah divergent thinking. Jadi kita bisa menciptakan ide atau menciptakan bisnis itu dari ide-ide yang kita miliki. Biarkan orang berbicara tidak masuk akal, tapi Anda sudah memiliki langkah-langkah bagaimana yang disebut tidak masuk akal itu menjadi real atau nyata. Nah, kalau convergent thinking itu adalah merumuskan kriteria dan memilih ide. Jadi setelah di list di data, baru kita memilih prioritasnya apa. Dari situ muncullah ide-ide yang terbaik. Berikutnya, Osborne checklist ini memang jarang digunakan, tetapi setidaknya ini adalah, tapi setidaknya ini menjadi dasar bagaimana kita melakukan kreativitas itu melalui Osborne checklist. Ini contoh-contohnya bisa dibaca nanti. Apakah dapat diadaptasi terhadap kebutuhan tertentu? Nah, ini contoh-contohnya. Biasanya untuk menilai kepuasan Osborne checklist dalam berbisnis. Gitu. Oke, ini bisa dijadikan sebuah kuesioner. Ya. Tapi yang umum itu adalah ini, teknik inside out. Jadi teknik inside out itu begini. Kalau kita punya usaha, punya bisnis atau memulai bisnis itu kan kita butuh referensi dari orang lain. Jadi butuh masukan-masukan dari orang lain, butuh skill, butuh hobi, butuh pengalaman. Karena kalau kita bisnis langsung terus tidak ada pengalaman juga susah. Ya, misalnya ada rekomendasi, ada yang merekomendasikan, ada didukung oleh hobi yang kita miliki. Ujungnya setelah itu ditampung atau di insight, maka muncullah ya produk baru. Ya. Hobi itu biasanya kan nanti ujung-ujungnya bisa dikembangkan. Saya hobi nyanyi, berarti nanti kita bisa menjadi seorang penyanyi yang profesional dan menjadikan produk. Oh, saya hobi masak, akhirnya kita jadi chef, dan chef itu bisa menciptakan suatu produk yang digemari. Oh, saya bisa jahit baju, akhirnya kita menentukan produknya, membuat baju atau proses-proses membuat baju itu. Pada saat kita memiliki hobi tersebut, tentunya tetap harus didukung oleh referensi, masukan, rujukan dari orang luar, dan juga pengalaman yang kita timba. Tadi kita disebutkan bahwa saya punya hobi ini memasak. Nah, tapi hobi masak kalau tidak dipraktekin berarti tidak akan punya pengalaman. Ya. Terus saya hobi menjahit. Oke, cuman hobi. Apakah sejauh ini sudah diminati oleh banyak orang? Apakah keterampilan yang kita miliki sesuai dengan skill menjahit saya? Nah, itu perlu diperhatikan. Karena kalau itu sudah bergandengan, bersinergi, ada hobi, ada pengalaman, dan keterampilan dimiliki, maka itu tetap akan bisa menghasilkan suatu produk. Nah, itu adalah teknik inside out. Jadi diri kita maju, tapi harus didukung oleh pihak-pihak yang lain. Entah dari diri kita sendiri hobi dan juga skill yang kita miliki, tetapi kita juga butuh masukan dari pengalaman orang-orang yang sukses sebelumnya. Tuh, belajar
Apakah kita harus kenal dengan mereka? Tidak harus kenal sih, tetapi kan kita bisa lihat di website dari internet bahwa pengalaman orang sukses itu apa saja. Nah, itu ternyata menjadi tolak ukur kita kalau kita mau berbisnis gitu. Ya. Silakan bertanya kalau kurang jelas, nanti kita bantu jawab. Dipotong boleh ya. Nah, sebenarnya teknik outside. Nah, kalau teknik outside pertamanya kita sudah ada produk dulu, kita sudah memiliki produk, tapi ya kita sudah memiliki produk, tetapi harus tergantung dari apa saja. Jadi tren, terus ini ada pengembangan, ya ada masukan-masukan dari customer, ya terus udah gitu kita melakukan combine industry, jadi membandingkan dengan industri lain bisnisnya seperti apa kok bisa sukses seperti itu. Terus aware of everything, jadi peduli dengan segala sesuatu itu menjadi hal-hal yang penting dalam membuat suatu produk atau menciptakan suatu usaha. Nah berikutnya ini scam. Scam ini biasanya sudah ada produknya dulu. Contoh HP itu dulu tidak seslim sekarang ya. Dulu itu HP itu gede seperti apa namanya tab seperti itu. Nah tetapi kekinian gini sekarang banyak sekali orang yang meniru. Ya istilahnya handphone Samsung itu bisa diciptakan dengan merek lain, ya misalnya Samsung itu kalau kita lihat apa namanya Oppo itu kan mirip-mirip desainnya. Nah itu namanya scam. Ya jadi yang pertama kali muncul itu menjadikan scam untuk menciptakan sebuah inovasi baru. Nah itu jadi sepatu Nike Anda tahu kan harganya berapa, tetapi dengan metode scam ini kita atau orang yang memiliki kemampuan atau kompetensi bisa menciptakan sepatu Nike dengan harga 250.000. Sementara yang original kan sampai 2 juta, 3 juta. Nah, itu adalah teknik scam. Tetapi itu apakah salah? Sebenarnya tidak salah. Asal merek kita berbeda. Merek berbeda, bahan berbeda, lokasi berbeda. Nah, itu tidak salah. Ya, itu namanya modifikasi. Nah, itu ya. Banyak sekali contoh-contoh yang scam dilakukan itu ya. Nanti kita contohnya. Nah, ini contohnya. Ya, tadi kita mau cerita, terus ada lagi tentang produk-produk ini organik ya. Ini adalah contoh-contoh scam yang bisa. Terus dulu jemuran itu letaknya kan selalu di luar rumah, tapi melakukan apa namanya? Membuat ide melalui scam itu dengan membuat gantungan itu harus bisa dilakukan di kamar mandi dan sebagainya untuk menjemur handuk dan sebagainya. Ini contoh ya. Kalau kita lihat dulu handphone itu segede-gede gini, tapi sekarang slim semuanya. Ya, dulu itu suaranya cuma standar ya, bel sama suara ding dong gitu kan. Tapi sekarang kita sudah masukin RBT, sudah masukin lagu-lagu untuk apa namanya? Kalau kita nerima telepon itu apa? Untuk kekiniannya atau musiknya bisa menggunakan itu. Terus bahkan layarnya pun sudah sekarang full. Kalau dulu kan kotak-kotak ini ya. Nah, sekarang layarnya full. Itu adalah bentuk scam. Ya, penyesuaian dan sebagainya. Selanjutnya, ini adalah teknik cara kreatif. Kreatif itu adalah ya kita harus melakukan kombinasi, random, eliminasi, alternatif, terbalik, dan ekstrim. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh teknik visual thinking. Nah, dari imajinasi, dari pemandangan atau penglihatan dan langsung digambarkan. Teknik visual thinking itu ini hampir sama dengan scam, yaitu dengan cara melakukan ATM. Apa itu ATM? ATM itu adalah amati, Tiru, modifikasi. ya, jadi kita bisa mencontek. Contohnya apa? Anda tahu McDonald? Anda tahu McD? McD itu kan jual ayam fried chicken, tapi sekarang hampir di penjuru Nusantara di setiap gang atau setiap komplek pasti akan ada ayam Kentucky juga dengan judul dan merek lain, ya. Fried chicken yang di pinggir jalan misalnya Sabana, terus apa lagi yang kita kenal selain Sabana apa saja? Yoga, Bu. Hah? Ya, seperti itu. Nah, terus Ibo ya kan, Sabana, Ibo, terus apa tadi yang dibilang?
yang banyak sekali ayam fried chicken di pinggir jalan itu loh. Harganya bahkan setengahnya dari, bukan setengahnya lagi ya. Kalau ayam petai satu paket 32.000, tapi di dia cuma 9.000. Itu kan jauh sekali. Itu adalah contoh produk atau bisnis dari ide kreatif dengan melakukan ATM, amati tiru modifikasi. Apa yang membedakan? 1, tempatnya, 2, mereknya, 3, rasanya, 4, bahannya pun beda, ya. Prosesnya mungkin sama, tapi itu yang namanya ditiru tapi dimodifikasi. Kenapa kok itu terjadi? Karena kita tahu daya beli konsumen itu tidak semuanya sama. Ya, kalau kita sudah masuk mall berarti kan prestisnya atau gengsinya udah beda. Misalnya yang tadi saya bilang, kita mau ke McD makan ayam 32.000. Nah, apakah semua masyarakat, apakah semua konsumen itu memiliki hal yang sama? Untuk makan ayam aja dia harus mengeluarkan 32.000. Tidak mungkin, itu hanya levelnya menengah ke atas. Bagaimana dengan rakyat-rakyat yang terbelakang, di pinggir jalan atau di kampung-kampung atau di pelosok-pelosok yang tidak memiliki daya beli atau kemampuan memiliki uang sebanyak itu? Maka proses teknik visual thinking atau ATM inilah yang akhirnya menjadi dasar kenapa muncul produk sejenis tapi mereknya beda. Ya, dengan sepatu yang tadi saya bilang, yang original harganya 3 juta, tapi kalau kita lihat di pasar, saya pasar Palanji, pasar baru, itu sepatu Nike harganya murah sekali, 250, mirip sekali, mirip persis. Nah, tapi kita tahu bahwa itu KW, bahwa itu tidak original. Nah, untuk siapa? Tentunya untuk masyarakat yang memang memiliki kemampuan daya beli mentok 200.000. Kalau misalnya saya ingin beli sepatu, tapi saya nggak punya uang, maksain ke mall, ya saya harganya beli yang di pasaran kan gitu. Kenapa? Karena itulah namanya manusia itu, khususnya di Indonesia itu masih suka mengikuti gaya-gaya tren dari luar negeri. Makanya kan kalau sekarang mana ada baju sepatu dijual di pasar baru dengan harga semurah itu, ya kan? Biasanya kalau yang akhirnya tapi menjadi model, menjadi role model bahwa orang bisa loh melakukan hal yang sama dengan keterbatasan untuk memenuhi keinginan masyarakat saat ini yang memang tidak mampu untuk bisa membeli atau memiliki sebuah produk yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Itu bisa kita lakukan. Ya, ini memang selain itu baju juga sama kan. Tiba-tiba baju saya sama dengan artis, padahal itu maaf ya, KW. Itu tiruan dan sebagainya ya. Itu bisa dilakukan sebagai bisnis. Yang berikutnya adalah ini contoh-contohnya. Kalau kita lihat tas Hermes ini harganya kan puluhan juta ya, puluhan juta. Tetapi kalau kita pergi ke pasar, ini kita juga pernah nemuin tas kayak gini. Harganya berapa? 150.000, ya kan? Padahal hasilnya 70 juta, ya kan? 80 juta. Kenapa kok ini muncul? Ini adalah contoh-contoh ATM. Kenapa? Karena banyak orang yang ingin memiliki tas Hermes, tapi kemampuannya tidak bisa seperti itu. Maka dibuatlah modifikasi dengan harga yang murah. Persis, tapi ternyata itu secara kualitas beda ya. Terus juga donat. Nah, kita dulu tahunya Dunkin Donat, terus Jeko gitu kan. Anda melihat nggak? Nah, donat ini sekarang sudah bisa kita temui di mana-mana, di pasar, di warung-warung kecil-kecil sudah bisa, ya kan? Itu tercipta karena apa? Karena adanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya, dengan tidak menggunakan merek yang sama, mereka menggunakan merek sendiri. Jadi kita bisa lihat nih donat nih, pasar, di toko-toko kue yang tidak memiliki brand besar ya. Nah, padahal kita taunya kalau nggak makan di McD, nggak makan ke Dunkin, kayaknya belum puas. Padahal harga yang dijual di pasar dengan di Dunkin jauh lagi. Misalnya di Dunkin satu paketnya 60.000 gitu ya. Ini di pasar murah sekali itu. Paling semuanya ini, semua jumlah ini 20.000, 25.000. Nah, itu yang dimaksud dengan ATM, sepatu. Anda bisa temui ini di pasar-pasar dengan model dan warna yang sama, tapi di sini tentunya ada ciri yang membedakan mana yang kualitas, mana yang KW itu ada. Nah, ini handphone tadi yang saya ceritakan, TV, ini juga mengamati ya, ini dari situ. Banyak sekali contoh-contoh bisnis atau usaha yang kita lakukan dengan menggunakan ATM. Ini adalah teknik proses kreativitas, tentunya ada imajinasi dulu, ada tujuannya, dan bisa menghasilkan sesuatu yang original, sesuatu yang beda. Jadi kreatif itu adalah pemikiran kita itu berbeda dengan pemikiran orang lain.
Terkadang pemikiran kita itu dianggap aneh, ya. Tetapi Anda paham bahwa itu tidak aneh karena apa? Anda akan melakukan atau Anda akan menunjukkan hasilnya. Ini loh yang tempo hari dibicarakan orang banyak, yang tempo hari harus diketawain atau tempo hari yang tidak dianggap. Ini loh sebetulnya yang saya maksud seperti itu. Sekali lagi saya tekankan, kreativitas itu memang harus sesuatu yang baru dan harus siap-siap kalau kita memiliki ide, gagasan itu akan dicemooh, akan tidak diterima oleh orang. Karena apa? Menciptakan itu kan dari tidak ada menjadi ada. Ya, kalau ATM kan dari yang ada dimodifikasi dengan cara yang lain. Tapi kalau ide itu muncul dari diri sendiri, yang tahu siapa? Ya kita sendiri. Ya, dari tidak ada menjadi ada. Namanya menciptakan. Mencipta itu kan bukan meniru ya. Kalau ATM kan meniru. Menciptakan itu adalah memunculkan sesuatu yang baru, yang dianggap mungkin sedikit aneh, yang dianggap sedikit tidak kok aneh ya, kok tidak sesuai dengan lumrahnya, tetapi di ujungnya itu menjadi sesuatu hal yang dinyatakan atau dianggap sebagai sebuah inovasi, temuan baru. Ini tipsnya, ya nanti silakan dibaca sendiri, tips meningkatkan kreativitas. Dan berikutnya adalah ini ada kata-kata bijak ya. Kata kreativitas itu ternyata hanya 1%, selebihnya 99% itu kerja. Jadi kita punya ide, kalau tidak diwujudkan tidak akan menjadi nyata. Sementara kreativitas itu adalah ide yang tidak dimiliki oleh orang lain. Untuk membuktikan bahwa apa yang kita miliki tidak ada di orang lain dan sesuatu yang dianggap aneh, Anda perlu kerja keras 99% untuk mewujudkan ide tadi. Anggaplah ide itu 1%, tapi kita tidak melakukan kerja keras, tidak menunjukkan ini loh yang saya maksud itu, tidak menunjukkan hasilnya yang jelas, maka itu tidak dianggap kreativitas. Maka untuk mewujudkan 1% itu bisa dikenal oleh masyarakat luas, perlu adanya 90% kerja keras atau effort yang luar biasa. Contoh kemarin, Anda melaksanakan IO. Supaya Anda berhasil, ya, Anda memiliki ide seminar internasional, itu kan ide kan 1%. Tapi kalau tidak ada kerja keras yang Anda lakukan bersama-sama, 90% tadi, Anda tidak mungkin bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Benar nggak? Benar nggak? Ada punya ide seminar internasional, tapi tanpa didukung kerja keras, ya kerja keras ini karena tim, jadi semuanya ya terlibat ya. Kira-kira tanpa usaha dan kerja keras bisa nggak berhasil 1% ini? Nggak bisa. Coba saya tanya Sania Madita. Kemarin waktu IO terlibat dalam kegiatan tersebut di bidang apa nggak? Saya bendahara, Bu. Bendahara. Oke. Dari persiapan sampai hari itu ada ini nggak? Maksudnya ada pekerjaan nggak yang harus ngapain itu ada nggak? Ya, Bu. Ada. Ya itu kan bentuk kerja kerasnya. Kalau tidak ada pencatatan, tidak ada uang keluar masuk, 1% ini nggak akan menjadi suatu kreativitas, tidak akan terwujud. Terus Rita dalam kegiatan kemarin sebagai apa? Saya sebagai koordinator operasi, Bu. Oke, pekerjaan kamu dilakukan di terakhir atau selama proses itu? Selama proses, Bu. Nah, itu namanya kerja keras, ya. Terus Vika dalam kegiatan kemarin berperan sebagai apa, Vika? Untuk seminar internasional itu tugasnya apain? Vika ada nggak sih orangnya? Vika ada nggak? Vika pendaftaran, Bu. Nah, pendaftaran. Pendaftaran itu dimulai dari kapan? Dari proses itu, Bu, awal. Nah, sudah sharing itu kan, share pendaftaran, sudah menghubungi konsumennya, gitu kan? Kemarin berbayar nggak? Enggak, Bu. Enggak. Nah, karena memang cari gratis, makanya pesertanya banyak ya. Oke, kalau besok misalnya ini ya kita harus mengeluarkan sertifikat, ya terserah karena ini sifatnya online ya, entah baru 7.500, entah 10.000 untuk pengganti sertifikat, nah itu nggak apa-apa karena seminar nasional kan juga. Nah, terus Indi sebagai apa, Di? Ketua acara, Bu. Nah, apalagi ketua, ya idenya kan cuma satu kan, mengadakan seminar internasional. Tapi namanya event harus dilaksanakan, harus diwujudkan ya.
berhasil tidaknya adalah dari 99%. Indi karena sebagai pendaftaran, dia sebagai koordinator, otomatis kan dia memantau setiap progresnya, setiap pekerjaan yang dilakukan teman-temannya, benar nggak? Iya, Bu. Iya, kalau nggak ada kerja keras Indi atau yang lainnya ya nggak mungkin seminar kemarin berhasil ya. Nah itu contohnya, jadi kreativitas itu sebetulnya semua ide yang kita miliki 1%, tapi untuk menunjukkan bahwa ide kita itu luar biasa, ide kita itu bisa diterima oleh masyarakat, perlu adanya 99% kerja keras atau usaha agar masyarakat yakin bahwa ide kita itu memang bisa diterima di masyarakat. Ini kata-katanya Thomas ya, kata-katanya Thomas Alva Edison. Masih ingat nggak Thomas Alva Edison itu siapa? Penemu? Waduh. Hah? Penemu lampu. Iya, pintar, penemu lampu pijar. Berarti Anda masih ingat ya. Oke. Oke, baik. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita akan kembali ke e-kampus, melanjutkan pekerjaan kita, di mana Anda diminta mencari ide kreatif. Oke? Kalau misalnya ini ide bagus, ya, ini juga bisa menjadikan sebuah peluang bisnis untuk kita. Ide yang kreatif. Tapi karena ini kita topiknya adalah nanti seminar nasional, coba cari ide kreatif yang bisa tercapai atau bisa diterima di masyarakat untuk kegiatan tersebut. Jadi masing-masing punya ide yang berbeda. Nanti kita akan bahas minggu depan atau 2 minggu lagi. Ide itu kekinian tidak. Ya. Tapi ini kan ya, tapi kan ini di pantai ya, karena di pantai. Ya di pantai berarti, maksudnya gini. Untuk tim, ini saya berbicara untuk tim, ini di luar tugas ini. Untuk tim yang jasa, yang harus menyiapkan event, itu berarti silahkan untuk memunculkan ide kreatifnya, temanya apa yang cocok. Temanya apa yang cocok. Kita ini di luar kegiatan ini. Kalau kegiatan ini melatih teman-teman bahwa ada nggak ide yang Anda miliki untuk membuka bisnis di pantai, tapi tidak hanya buka bisnis, tapi yang kekinian. Bisnis di pantai tapi yang dikaitkan dengan kondisi kekinian atau anak-anak kekinian atau masyarakat kekinian. Nah, idenya apa kira-kira? Ini di luar tugas yang 2 tadi ya. Ini tugas mingguan karena untuk mengukur apakah Anda paham dengan materi yang diberikan setiap pertemuan. Ya, jadi kasih ulasan setengah halaman, saya punya ide A. Alasannya apa? Kan ini di pantai kan? Saya punya ide ini karena gini, di pantai itu seperti ini, silakan. Setengah halaman saja. Deadline-nya hari Rabu ya, hari Rabu minggu depan sudah dikumpulkan. Masih lama, tapi lama bukan berarti ditunda, tapi berpikir kita cari ide yang bagus seperti apa. Ibu, Ya. Yang tugas kelompok itu, saya ngelihat NPM itu kebanyakan yang ganjil, Bu. NPM itu apa, Mbak? Yang pembagian kelompok kan dari yang ganjil dan genap kan, Bu? Iya. Kan jumlahnya 12 ya? Iya. Kalau saya lihat, sebentar saya cek absen dulu ya. Sebentar saya baca dulu deh. Saya baca di e-kampus dulu ya. Kebanyakan ganjil, Bu. Kok harusnya seimbang dong, Mbak? Sebentar ya, sebentar. Saya cek dulu. Kita absen di e-kampus dulu. Kita masuk e-kampus, saya lihat ya. Ini kan 14 nih, Mbak. Sebentar ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, sudah terlihat kah? Sudah, Bu. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 sampai 14. Ya kan 14 kan? Berarti kalau ganjilnya kan 1, 3, ya. Al ditambah Aulia, terus ditambah Diana, ditambah Indi, ditambah Reski, ditambah Rizkia, ditambah Sania. 7 kan ya? Benar nggak? Kirain saya dari NPM, Bu. Bukan NPM, dari nomor urut. Kalau NPM kan itu nomornya
Kalau NPM itu kan dulu berdasarkan pendaftaran ya. Bukan NPM berdasarkan dari nomor urut kampus, nomor urut di kelas, di absensi. Jadi absensinya itu kan dimulai dari A. Oh iya, Bu. Ya. Jadi tetap adil. Jadi intinya sebenarnya ini saling melengkapi. Kalau kemarin diulang, Bu, siapa aja, Bu? ditulis ya, yang nomor ganjil coba ditulis ya. Ada Al. Nanti ada Al, ada Aulia. Ada Aulia, ada Diana. Ditulis ya. Ada Indi. Ada Reski. Ada Rizkia dan ada Rizkia, ada Sania dan Vicky Nur Laili. Vicky Nur Laili. Itu yang ganjil. Yang genap ada Anissa, ada Devi, ada Dita, ada Lola, ada Ristia, ada Rukmanawati, ada yang genap Vicky. Tadi sampai Sania ya. Vika itu masuk genap. Vika masuk genap ya. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Jelas ya. Nah, tugas-tugasnya ketuanya, koordinatornya mau ditentukan siapa? Anda pilih sendiri atau ditentukan? Nanti kalau saya tentukan dikira subjektif. Kan sudah ketemu 77 kan? Satu mencari dana, satu menyiapkan kegiatan IO-nya, temanya apa, dan sebagainya. Jadi saling melengkapi ini. Ini untuk tugas proyek akhir. Terus gimana? Pilih sendiri aja kali ya. Pilih sendiri ya, tapi segera disampaikan ke kami. Dari yang dipilih itu nanti ketuanya menetapkan struktur organisasinya. Misalnya Sania ketuanya, dia bagian keuangannya siapa, bagian promosinya siapa, bagian operasionalnya siapa, itu dibagi. Tugasnya ngapain ya. Diinfokan saja karena ini proyek, jadi supaya kita terpantau nanti, supaya hari-harinya mudah-mudahan berharap setelah pas UASnya Anda sudah bisa offline ya, karena mudah-mudahan offline jadi kita bisa mewujudkan dengan sedikit lebih nyata ya, jadi koordinasinya biar mudah. Tapi kalau misalnya online ya kita tetap mudah, tapi kita sudah tahu plan 1, plan 2-nya ya. Oke. Kalau yang genap, ganjil sudah tahu ya, jadi silakan memilih, nanti didiskusikan. Hari ini yang nggak masuk adalah Reski Cahyani, nggak masuk ya, Reski Cahyani. Oke, terus ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ini tugas di luar tugas mingguan ya. Kalau tugas mingguan itu adalah mengukur kan teman-teman ini mengikuti perkuliahan bisa nggak memberikan contoh-contoh sesuai dengan materi yang disampaikan. Kalau yang ini adalah yang tugas 2 kelompok ini adalah benar-benar tugas bisnis yang sesungguhnya. Bagaimana proses A sampai Z itu terlewati dalam melakukan sebuah bisnis. Tahap-tahapannya seperti apa kita kerjakan. Nah, di akhir juga, bisnis ini dua-duanya itu menjadi satu yang akan dijadikan sebuah proposal bisnis. Proposal bisnis yang harus dituangkan di tugas akhir. Jadi ada 2 tugas akhir itu, eventnya dan juga proposalnya. Tapi kan sudah bisa dicicil dari sekarang ya. Ya, sudah bisa dicicil dari sekarang. Pelan-pelan. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak? Bu, sponsor tuh channelnya dari kampus, boleh minta saran kan, Bu? Boleh. Boleh. Kalau teman-teman juga punya, kemarin ada sponsor nggak kalian yang untuk kegiatan itu? Enggak, Bu. Nggak sama sekali ya? Enggak ada media partner, Pak. Nah, harusnya ada. Nanti coba kita kasih linknya kakak kelas, bagaimana cari sponsor, ya kan? Cari dana seperti apa? Nanti bisa. Nanti kan ditampilkan. Misalnya kita mau ambil dari Sabana, kita mau ngadain seminar online dengan gini, topiknya ini nasional gitu kan. Nanti biasanya mereka akan memberikan dana. Terus misalnya Sari Roti, banyak sih media-media lain yang bisa membantu. Yang penting tergantung dari proposal yang kita tawarkan. Gitu. Kan biasanya tuh kalau sponsor tuh mintanya ngejualin barang ya, Bu? Iya, kalau real. Kalau itu bisa terjadi nggak apa-apa. Kalau misalnya
Misalnya kita sayur roti. Kalau produk roti, salah satu yang dipilih ya Mbak ya. Kemarin itu kita sempat bentrok ya, bukan salahnya mahasiswa sih ya. Mereka satu pakai sayur roti, satunya jalan lagi pakai apa namanya? Apa sih? My roti ya. Dua-duanya berhasil, tapi begitu ke sini yang dari My roti nggak terima. Maksudnya kok dua-duanya ada, harusnya salah satu, kan kita nggak tahu mereka. Jadi ini jadi pengalaman kalau produk roti salah satu aja mau pakai My roti atau pakai sayur roti, tapi yang gampang itu sayur roti. Jadi biasanya kita menjual produk itu sebenarnya untuk modal sih. Jadi penjualan itu keuntungannya buat modal itu. Tapi modal itu nanti kan diputar lagi pada saat kita ada pendaftaran apa namanya peserta. Ya saya bilang tadi jangan tinggi-tinggi karena kita online, maksimal 10.000 untuk pengganti sertifikat, ya kan? Nanti narasumbernya nanti saya bantu. Salah satunya mungkin juga saya kan. Nanti saya kasih topiknya. Kalau teman-teman rajin berasosiasi atau suka gabung di grup entrepreneur itu banyak sekali ide-idenya. Ya, banyak sekali ide-idenya yang bisa disampaikan, yang itu akan membantu ide kreatif kita muncul. Gitu. Iya, ada lagi yang mau ditanyakan tentang sponsor, Mbak? Kan sponsor kan ngejualin barang ya, Bu, kebanyakan. Salah satunya. Kalau misalnya itu yang dijualin barang itu buat dagang gitu loh, bisa nggak, Bu? Bisa, boleh sekali. Berarti nggak usah dagang lagi gitu loh maksud saya. Boleh saja, kalau itu nggak apa-apa. Jadi Anda jual, misalnya gini, tapi kan kalau misalnya sponsor itu kan kita harus masukin proposal, terus kita untuk eventnya apa gitu kan. Boleh sih Mbak, misalnya squishy, kemarin tuh kita dapat minuman apa ya. Kalau saya teman-teman ikut ya waktu itu ya, yang dapat minuman squishy apa-apa, terus dapat gel, dapat apa, itu kan mereka ngasih sumbangan, ya ada yang memang minta dijual, ada yang memang sponsor benar-benar gitu. Jadi kalau misalnya dapat sponsor yang gitu boleh dijual. Silahkan, kalau misalnya punya link, siapa yang punya link nggak? Selain yang tadi saya ceritakan, ada minuman, ada roti, ada itu, ada nggak? Nanti coba-coba deh, Bu. Bekas SMA kemarin. Ya, sip. Benar. Ya, semuanya ide bisa dituangkan di situ ya. Cari duit itu banyak cara. Yang penting halal ya. Oke, yang mau ditanyakan? Tolong di luar ini teman-teman suka diskusi nggak pakai WA video call apa gimana untuk mendiskusikan ini? Nanti saya share di grup deh bahwa harus berdiskusi karena dia kan masuk penilaian juga ya. Effort yang 99% itu dari sini, Mbak. Jadi usaha 99% tadi itu ya dari koordinasi teman-teman, keaktifan teman-teman dalam berkomunikasi dengan yang lainnya. Itu sangat penting ya. Nggak usah takut, nanti saya berlaku adil untuk penilaian. Ada lagi yang mau ditambahkan? Udah, Bu. Oke ya, paham ya. Silakan sekali lagi kalau tidak paham, silakan ditanyakan di grup, nggak usah takut. Ini untuk pembelajaran kita semuanya. Kalaupun saya jawabnya telat-telat, ya mohon maaf ya, karena memang kesibukan saya juga agak padat. Apalagi minggu-minggu ini kan agak banyak kegiatan. Pasti saya akan balas, entah malam, entah besoknya pasti akan saya respon. Ya. Baik, kalau begitu mungkin kita harus ini pesertanya 12 tapi yang hadir berapa sih ini sebentar sih? Bentar ya. Yang hadir siapa ini? Kok cuma segini ya? 1, 2. Tapi di sana absen. Oke, coba nanti ketua kelasnya siapa di sini? Ketua kelasnya masih Indika? Ika. Vika ya? Mana Mbak Vika? Vika jadi ketua kelas ya Mbak? Tolong diinfokan di grup juga ya teman-teman untuk aktif karena kalau ujian mata kuliah praktek ini kan perlu konsen ya, perlu apa ya? Benar-benar perlu koordinasi. Kalau mata kuliah praktek ini harus sering datang kuliah supaya tidak ketinggalan informasi dan harus dilakukan koordinasi yang maksimal gitu ya. Oke, baik teman-teman, mungkin sebentar. Perkuliahan ini saya cukupkan. Bukan berarti selesai ya. Sekali lagi bukan selesai. Silakan Anda masuk ke grup. Saya akan sebentar kirim materi. Tadi karena e-kampus ada masalah, saya mau upload materi dari jam 11:30 gagal terus. Video juga segera akan saya kirimkan.
dan silakan mengerjakan tugas sesuai dengan due date yang sudah saya siapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Silakan mencari ide-ide yang sebagus mungkin, yang siapa tahu ini menjadi peluang bisnis Anda di kemudian hari. Saya akhiri, selamat siang dan selamat melanjutkan tugasnya di e-kampus. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya live ya. Ya Bu, terima kasih.